Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Fernandus, guru seni teater kalian, yang ada di SMA Santo Thomas 1, Medan. Kali ini kita akan mempelajari tentang seni drama. Seni drama berarti ada yang ekspresi itu nangis. Ada yang bisa ekspresi, "Hai, ngapain kamu ada di situ? Mesti ya kamu ada di situ. Keluar!" Itu salah satu contoh ekspresi wajah yang marah. Di sini, kita akan mempelajari tentang peran-peran apa saja di dalam sebuah drama. Ekspresi apa saja yang ditimbulkan dari suatu drama. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan, saya akan memberi beberapa bagian-bagian yang akan kalian nikmati setelah saya berlaku atau berkata-kata pada saat ini. Semoga pelajaran pada hari ini bisa membuat kalian lebih mengerti dan lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan seni pemeranan. Apa ya? Wow, banyak sekali yang ada info-info di dalam ini. Di dalam video ini banyak sekali yang kalian bakalan tahu dan paham apa itu dari seni drama. Seni peran. Jadi, jangan kemana-mana, tetap kalian lihat video pembelajaran ini, supaya kalian semakin lebih mengerti dan semakin lebih paham apa itu seni drama atau seni peran. Oke, stay tune terus di sini. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang 3 latihan, yaitu latihan olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. Yang dimaksud dengan olah tubuh, kita sebelum melakukan yang namanya sebuah drama, ada baiknya kita melakukan pemanasan ataupun stretching. Gunanya buat apa? Ya, gunanya untuk melemaskan otot-otot kita, merenggangkan otot-otot kita. Ketika kita melakukan hal-hal di dalam sebuah pertunjukan drama, misalnya itu ada pertengkaran atau berantem, kita harus melakukan yang namanya senam. Senam yang dilakukan adalah senam tangan, senam badan, dan senam kaki, serta senam wajah. Contohnya senam wajah, kita harus menggerakkan pipi, bibir, hidung, mata, dan segala macamnya, supaya kita mudah melakukan berbagai ekspresi, melakukan berbagai pergerakan, melakukan berbagai macam praktek-praktek yang ada ataupun terjadi di dalam sebuah teater. Jadi di sini kita sangat memerlukan yang namanya peregangan, supaya otot-otot badan kita bisa merefleksikan apa yang terjadi di dalam badan kita sewaktu kita melakukan sebuah karakter ataupun sebuah tokoh, maupun itu dia tokoh ada yang berantem ataupun berbagai macam hal-hal yang terjadi di dalam sebuah teater, agar kedepannya tidak terjadi sebuah cedera. Yang kedua, itu ada olah vokal. Di dalam namanya olah vokal, kita akan melatih yang namanya artikulasi. Itu harus jelas. A, I, U, E, O. Itu adalah pelafalan. Jadi ketika kita menjelaskan tentang apa isi konsep di dalam sebuah teater, maka pesan di dalam naskah lakon tersebut sampailah kepada penonton. Ketika kita bilang, "Hey!" dengan power yang keras,
pasti itu artinya marah. Ketika kita dengan menggunakan hey dengan power yang lembut, pasti itu memanggil orang. Semuanya itu kita bahas di dalam olah vokal ini. Jadi di dalam olah vokal ini kita harus menjelaskan, kita harus melafalkan artikulasi dengan lebih baik dan lebih jelas agar sebuah pesan dari si naskah tersebut tersampaikan kepada audiens. Ketiga, itu ada olah rasa. Di dalam olah rasa banyak sekali timbul berbagai macam ekspresi yang disampaikan oleh indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecap. Jadi semuanya itu, segalanya itu, kita aplikasikan dalam satu ekspresi. Ketika kita melihat orang yang putus cinta, dia pasti, ketika dia putus cinta dan dia diduakan, pasti dia sangat sedih. Contohnya, setega itukah kau menduakanku? Kenapa kau lebih pilih dia daripada aku? Kenapa aku? Apa yang salah dengan aku? Telah kuberikan semuanya, bahkan segalanya untukmu. Kau lebih memilih dia ketimbang aku. Tega kamu! Itu sebuah contoh ketika keputusasaan terhadap suatu cinta diduakan atau dihianati. Berbagai macam ekspresi yang dapat kita timbulkan dengan cara kita mengolah rasa. Kita melihat sumbernya apa. Kita melihat konteks atau naskah di dalam sebuah drama itu seperti apa. Dan kita mulai mengaplikasikan di dalam diri kita. Seperti itu. Dan selebihnya kita lihat penjelasan berikut ini. Pada pembelajaran dasar pemeranan teater modern kali ini, dengan kompetensi dasar 3.1, memahami teknik olah tubuh, olah suara, dan olah rasa teater modern Indonesia. Indikatornya 3.1.1, memahami berbagai dasar peranan. 3.1.2 menjelaskan berbagai dasar peranan dalam kehidupan keseharian. Tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mendeskripsikan berbagai dasar peranan dan mengidentifikasikan berbagai dasar peranan dalam kehidupan keseharian. Sebelum kita memasuki pembelajaran dasar pemeranan teater modern dari pemeranan, olah tubuh yaitu bagaimana cara mendayagunakan organ tubuh untuk mencapai kekuatan, kelenturan, ketahanan, dan keterampilan tubuh, sehingga mampu menciptakan setiap gerak yang dibutuhkan dalam pementasan. Olah tubuh dibagi menjadi beberapa latihan. Yang pertama, latihan pemanasan. Peregangan atau pemanasan yang disebut dengan warm up, yaitu serial dari gerakan tubuh yang dimaksud untuk meningkatkan sirkulasi dan meregangkan otot dengan progresif atau bertahap. Yang termasuk ke dalam latihan pemanasan yaitu latihan leher, latihan jari dan pergelangan tangan, latihan siku, latihan bahu, latihan tubuh, latihan tungkai kaki dan punggung, dan latihan pergelangan kaki. 2. Latihan inti. Olah tubuh inti yaitu serial pokok dari gerakan yang akan dilatih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Latihan ini dibagi menjadi A. Cembung, cekung, dan datar tulang belakang. B. Menggulung dan melepas. C. Ayunan bandul tubuh atas. 3. Pendinginan. Pendinginan atau peredaan, warm down, serial pendek gerakan latihan yang bertujuan untuk mempertahankan penambahan sirkulasi yang ringan dan menggunakan kehangatan tubuh dan memberi kesempatan otot-otot untuk mengambil manfaat dari latihan. Olah vokal. Olah vokal berfungsi untuk pembelajaran dasar dari komunikasi. Karena pementasan teater pada dasarnya adalah proses berkomunikasi. Latihan olah vokal dibagi menjadi yang pertama, persiapan latihan olah vokal. A. Pernafasan dada. Ciri dari pernafasan dada adalah pada waktu kita menghirup udara, rangka dada bergerak membesar akibat dari rongga yang terisi oleh udara. B. Pernapasan perut. Ciri dari pernapasan perut adalah pada waktu kita menghirup udara, maka rongga perut akan membesar dan mengeras karena terisi oleh udara.
Pernapasan ini juga ditandai dengan naik turunnya sekat diafragma yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. C. Pernapasan diafragma. Di dalam latihan ini, fokus napas diarahkan pada sekat antara rongga dada dan rongga perut yang disebut dengan sekat diafragma. Ciri dari nafas diafragma adalah otot-otot sekat diafragma akan menegang dan otot-otot samping bagian pinggang akan mengembang ketika kita menghirup udara. Pernapasan ini sebenarnya gabungan dari nafas dada dan nafas perut. D. Senam lidah. E. Senam rahang bawah. F. Latihan tenggorokan. Latihan olah vokal yang kedua yaitu latihan teknik olah vokal. Di antaranya A. Berbisik. Dalam latihan ini yang diutamakan adalah kontraksi otot-otot bibir, wajah, dan rahang. B. Bergumam. Dan C. Bersenandung. Latihan olah vokal yang ketiga yaitu latihan artikulasi yang terbagi atas A. Latihan bunyi suara nasal, B. Latihan bunyi suara oral, C. Latihan diksi, dan D. Latihan intonasi. Olah rasa. Pelatihan olah rasa ditunjukkan pada penguasaan diri sendiri yang berhubungan dengan penguasaan intelektualitasnya. Latihan olah rasa terdiri dari 1. Latihan konsentrasi panca indera, di antaranya A. Indera penglihat, B. Indera pencium, C. Indera pendengaran, D. Indera pengecap, dan E. Indera perasa atau peraba. Kedua, latihan konsentrasi dengan permainan seperti bermain kelompok bebek, hitungan bilangan prima, dan bom. Ketiga, latihan imajinasi dengan stimulus. Keempat, latihan imajinasi tanpa stimulus. Kelima, latihan ingatan emosi dengan rasa. Keenam, latihan ingatan emosi dengan Baiklah, itu tadi beberapa penjelasan tentang seni drama ataupun teater ataupun seni pemeranan. Jadi di sini supaya siswa-siswi SMA Santo Thomas I khususnya kelas 11 bisa lebih mengerti apa yang dimaksud dengan seni teater ataupun seni pemeranan. Saya telah memberikan tugas kepada Anda berupa membuat sebuah ajang pencarian bakat yang dimana di dalamnya ada yang namanya presenter atau pembawa acara, juri, dan finalis. Di sini kalian harus menentukan siapa-siapa saja yang pantas menjadi seorang presenter atau pembawa acara, juri, maupun finalis. Dan dikumpulkan dalam bentuk video. Jadi di sini kalian bisa mengekspresikan segala karakter ataupun tokoh yang ingin kalian buat. Tokohnya seperti apa. Sampai di sini pembelajaran kita. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.